Yang lain silakan bisa dinyalakan kameranya. Teman-teman bisa nyari posisi ternyaman dan terenaknya ya untuk belajar. Disiapkan juga alat tulisnya untuk sembari dicatat nih materi tutorial hari ini. Oke, mungkin saya share screen dulu ya materinya. Kak, Ya, kenapa? izin, kan ada salah satu teman kami namanya Isahul. Tadi kemarin dia kecelakaan. Nah, jadi absen sekarang. Oh, dia masih sakit ya? Iya, Kak. Oke, nanti itu sakit keterangannya. Oke. PPT-nya apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, mungkin langsung dimulai aja ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial fisika dasar 1. Tutorial dasar 1 untuk PPB 26. Nah, di sini kita sudah masuk ke pertemuan kelima kita. Untuk pertemuan kelima ini, kita sudah ganti materi ya dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang usaha, energi kinetik, dan juga energi potensial. Biasanya tuh kalau di bab besarnya tuh usaha dan energi gitu. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya, di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal ya. 6 soal, kemudian kita bahas bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Seperti biasa, nanti kalau memang ada dari kalian yang mungkin saya kurang jelas menyampaikannya atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja ya, langsung dikonfirmasi gitu. Oke, mungkin kita langsung aja nih bahas soalnya ya. Sekarang dimulai dari soal yang pertama. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, ada seorang ayah itu balapan dengan anak laki-lakinya, memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik anaknya. Nah, diketahui masa anak itu setengah dari masa ayahnya. Nah, ayah tersebut mempercepat lajunya sebesar 1 meter per detik, sehingga memiliki energi kinetik sama dengan anaknya. Nah, yang ditanyakan berapa sih laju awal dari si ayah, yang A, kemudian yang B, berapa laju awal dari si anak. Oke, gitu ya. Itu dari soalnya. Nah, biar nggak mudah, kita tuliskan nih, diketahui dari soalnya di sini. Yang diketahui, K di sini apa? K di sini itu kita definisikan sebagai energi kinetik ya. I berarti inisial, berarti energi kinetik awal atau energi kinetik dari ayahnya sama dengan setengah dari energi kinetik anak. Nah, ini ada dari soalnya ya, energi kinetik ayah itu sama dengan setengah dari energi kinetik anaknya. Kemudian diketahui juga di soal, massa dari anak itu setengah dari massa ayahnya, gitu. Atau massa awalnya. Itu inisial, massa awal. Kemudian ayahnya ini mempercepat lajunya sebesar berapa? 1 meter per detik gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan sebagai VI, kecepatan dari ayahnya. Oke, yang ditanyakan yang A laju awal si ayah, VI-nya. Kemudian yang B itu laju awal si anaknya. Kita definisikan sebagai V son atau V anak juga boleh. Gitu. Oke, kita sudah tuliskan ya, diketahui dan juga ditanyanya. Oke, kita bahas dulu nih untuk solusi dari soal nomor 1. Nah, tadi
kita definisikan bahwa energi kinetik ayah itu sama dengan energi kinetik dari setengah dari energi kinetik anaknya. Nah, dia bilang tadi dari soal energi akhirnya itu ketika lajunya mencapai V akhir itu sama dengan V awal ditambah 1 ya, ditambah 1 dari kelajuan ayahnya tadi. Nah, sama dengan, jadi energi kinetik akhir itu sama dengan energi kinetik anaknya. Gitu. Oke, kita bahas dari yang A dulu, laju awal dari si ayahnya. Nah, di sini energi kinetik awal itu sama dengan setengah dari energi kinetik akhirnya. Nah, berarti di sini energi kinetik apa? Kan kita tahu ya, persamaan energi kinetik setengah dikali massa dikali kecepatan. Ini kecepatan awal berarti VI kuadrat sama dengan setengah, kemudian kecepatan akhirnya, energi kinetik akhirnya, energi kinetik akhir itu setengah dikali massa dikali kecepatannya. Nah, kecepatan akhir itu kan VI ditambah 1, kemudian dikuadratkan, gitu ya. 1 ini dari si ayahnya tadi, lajunya dipercepat 1 meter per detik, gitu. Oke, karena kedua ruas sama-sama ada setengah dan massa, jadi bisa dihilangkan ya atau dicoret. Sehingga di sini kita dapat VI kuadrat sama dengan setengah dikali VI ditambah 1 pangkat 2. Gitu. Oke, VI kuadrat sama dengan, jadi ini kita kalikan ya, VI ditambah 1. Dikaliin, jadi VI kuadrat ditambah 2 VI ditambah 1. Gitu. Nah, berarti di sini dikalikan setengah, jadi setengah VI kuadrat ditambah setengah kali 2 itu 1 VI, kemudian 1 dikali setengah itu setengah. Oke. Kemudian ini kita pindah ruaskan ya, biar kita kelompokkan. Jadi VI kuadrat minus setengah VI kuadrat pindah ruas, jadi tandanya negatif. Kemudian minus VI minus setengah sama dengan 0. Oke. 1 dikurang setengah, setengah kan, setengah VI kuadrat minus VI minus setengah sama dengan 0. Oke, kita sudah punya apa ini persamaan kuadrat di sini. Karena ini pecahan supaya enak ngitungnya ya. Jadi dikalikan 2 untuk kedua ruas. Setengah dikali 2, 1. Jadi di sini VI kuadrat minus 1 dikali 2, 2 VI minus setengah dikali 2 itu 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah apa namanya? Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Jadi kalau untuk penyelesaian dari persamaan kuadrat itu kan ada 2 kemungkinan nanti ya. Nah, untuk penyelesaiannya bisa menggunakan faktor atau menggunakan rumus ABC gitu. Tergantung dari angkanya nih. Biasanya kalau angkanya bisa difaktorin ya kita pakai faktor, atau angkanya susah untuk difaktorin kita pakai rumus ABC. Nah, kalau ini kebetulan agak susah ya kalau pakai faktor, jadi kita menggunakan rumus ABC. Oke, kita lihat ya untuk solusi dari persamaan kuadratnya. Nah, ini saya tulis lagi persamaan kuadratnya VI kuadrat minus 2VI minus 1 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus ABC nih. Jadi ini ya rumus ABC, VI 12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Oke, mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Yang A itu di sini konstanta yang ada di variabel yang pangkatnya 2. Itu yang A. Kemudian yang B itu konstanta yang di variabelnya pangkatnya 1, dan yang C yang hanya nilai konstantanya aja, yang nggak punya variabel. Ini kalau gitu, kalau kita udah tahu mana yang A, mana yang B, dan mana yang C, tinggal kita masukkan aja nilainya di sini. B itu berapa? Minus 2 ya. Ini. Nah, ini jangan lupa kalian ikutkan tanda minusnya. Jadi tanda positif dan negatif itu, tanda positif dan negatif itu milik angka yang sebelah kanan. Berarti si B ini nilainya minus 2. Oke, plus minus akar dari B-nya itu minus 2, kemudian A-nya itu 1 ya nilainya. Kemudian C-nya itu minus 1. Tanda minusnya juga jangan lupa diikut sertakan, karena tanda positif dan negatif ini milik angka yang sebelah kanan.
Gitu. Jadi di sini minus 1 ya, C-nya. Oke, per 2 dikali A, A-nya 1. Nah, kita dapatkan di sini. Di sini positif 2 plus minus akar dari minus 2 dikuadratkan itu kan 4. Kemudian 4 dikali 1 dikali minus 1 ke minus 4 per 2. Nah, kita dapatkan 2 plus minus akar dari 8 ya. 4 minus minus 4 itu 8 per 2. Oke, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Gitu. Oke, di sini sama-sama bisa habis dibagi ya, 2-nya. Sehingga kita dapatkan sama dengan 1 plus minus akar 2. Gitu. Nah, akar 2 itu nilainya 1,4. Oke, sekarang kita bakal cari nih untuk VI yang 1. VI 1 itu sama dengan 1 plus 1,4. Sama dengan 2,4. Kemudian yang VI 2 itu yang 1 minus 1,4. Nah, hasilnya minus 0,4. Nah, jadi karena di sini ada dua kemungkinan ya. Jadi ada dua nilai VI-nya, yang satunya positif dan yang satunya itu negatif. Jadi nilai atau hasil yang kita ambil itu adalah akar positifnya, yaitu VI-nya atau kelajuan awal dari ayahnya yang nilainya 2,4 meter per detik. Jadi kita akan ambil yang positifnya ya. Karena kalau biasanya untuk solusi dari persamaan kuadrat itu ada positif dan negatif. Yang kita ambil itu yang positif nilainya. Gitu. Ya mungkin kita lanjut dulu ke bagian B. Oke, yang bagian B ya. Yang bagian B itu yang ditanya laju si anaknya. Laju dari si anaknya. Nah, kita tahu dari soal bahwa energi kinetik ayah itu kan sama dengan setengah dari energi kinetik anak gitu. Ya, di sini tinggal kita masukkan aja. Energi kinetik itu kan setengah massa dikali kecepatan kuadrat, dikuadratkan. Kemudian sama dengan ini setengahnya, kita tuliskan lagi. Kemudian energi kinetik si ayah, bukan, energi kinetik anak itu kan setengah dari energi kinetik ayahnya. Makanya di sini setengahnya kita ikutkan lagi ya, setengah dari energi kinetik si anak. Jadi ini setengah dikali energi kinetik anak itu kan setengah mv anak kuadrat. Gitu ya. Ini persamaan energi kinetiknya. Setengah ini dari mana? Setengah ini dari si energi kinetik anak itu setengah dari energi kinetik ayahnya. Gitu. Setengah energi kinetik anak. Oke. Lanjut. Kemudian di sini karena di kedua ruas sama-sama ada setengah dan massa, jadi kita coret ya, bisa hilang. Sehingga kita dapatkan di sini VI kuadrat sama dengan setengah, kemudian dikali setengah V anak kuadratnya. Oke, kemudian di sini seperempat, ya, seperempat V anak kuadrat, kemudian 4-nya kali silang, jadi 4 VI kuadrat sama dengan V anak kuadrat. Oke, selanjutnya karena di kedua ruas nih sama-sama kuadrat ya V-nya. Jadi kalau kita mau hilangkan kuadratnya berarti diakarkan gitu. Jadi di sini V anak sama dengan akar dari 4 VI kuadrat. Nah, akar dari 4 VI kuadrat itu kan 2 VI. Oke, jadi V anak itu sama dengan 2 VI, kemudian kita masukkan nilai VI-nya. Itu 2,4 meter per detik yang udah kita cari di A tadi. Nah, sehingga kita dapatkan laju dari si anak itu sebesar 4,8 meter. Oke, sampai di sini untuk soal nomor 1 bisa semua. Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 1? Ya, kenapa? M-nya hilang, yang setengah M itu kan nanti kan hilang tuh di bawah M-nya. Nah itu cara ngilangin M-nya gimana, Kak? Yang mana? Ini bagian ini. Iya, M-nya kenapa bisa hilang? Oh, Oh, kan M-nya ya. Karena di kedua ruas ini kan sama-sama ada M dan ada M, kemudian ada setengah juga sama setengah. Jadi bisa saling habis gitu loh, saling meniadakan. Kan setengahnya habis, jadi bisa kita coret. iya.
Jadi kayak di sebelumnya ini. Nah, sama kayak gini sebelumnya. Kan di kedua ruas sama-sama ada setengah, masanya juga ada. Jadi bisa dicoret, bisa hilang. Yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 1. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, coba diperhatikan di sini. Ada sebuah balok es yang mengambang di sungai, terdorong oleh sebuah gaya air sebesar, ini ya gayanya, 210 Newton I minus 150 Newton G. Oke, satuan gaya itu Newton. Nah, di sini ada arahnya, I dan J, berarti dia vektor ya. Nah, jangan lupa ya, kalau vektor itu kalian kasih tanda topi di sini. I topi dan J topi gitu ya. Jadi kalau nggak ada tanda topinya itu salah, itu bukan vektor gitu. Nah, sehingga mengalami perpindahan sejauh D. Nah, perpindahannya itu sebesar 15 meter I minus 12 meter J. Ini juga sama, dia besaran vektor. Jadi ini I dan J-nya ditambahin topi ya, gitu. Kemudian sepanjang garis lurus menyisir tepi sungai. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada balok sepanjang perpindahannya? Oke. Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Di sini diketahui gayanya 210 Newton I minus 150 Newton J. Jaraknya kita tulis ya sebagai S kecil di sini. Itu sama dengan 15 meter I minus 12 meter J. Oke, yang ditanyakan itu usaha. Usaha itu simbolnya W besar. Ya, jangan lupa untuk apa ya, tahulah simbol-simbol yang ada di fisika gitu. Oke, kita lanjut ya untuk bahas solusi dari soal nomor 2. Oke, perhatikan di sini untuk soal solusi dari soal nomor 2. Jadi usaha oleh gaya konstan F dengan perpindahan S itu berupa garis lurus yang diberikan, ini ya persamaannya, usaha itu sama dengan gaya didotkan perkalian dot dengan perpindahannya gitu, F dot S. Nah, di sini saya tuliskan lagi ya, gayanya itu kan sama dengan 210 I minus 150 J. Kemudian perpindahannya itu sama dengan 15 I minus 12 J. Oke. Rumus usaha itu sama dengan gaya, ini didotkan ya, perkalian dot dengan perpindahannya. Jadi diperhatikan di sini untuk perkalian operasi perhitungan vektor itu gimana. Gitu. Nah, di sini operasi perhitungannya perkalian dot gitu. Jadi kita harus kelompokkan nih sesuai dengan komponen-komponennya. Gitu. Jadi karena di sini ada komponen I dan J, berarti hanya sampai komponen X dan Y-nya aja. Gitu. Oke. Lanjut ya. Jadi gimana sih operasi perkalian dot? Jadi di sini usaha itu sama dengan Fx dot perpindahannya yang di X. Nah, kita lihat di X ini yang komponen apa? Yang komponen I ya. Yang I itu vektor satuan I itu untuk sumbu X, kemudian vektor satuan J itu yang di sumbu Y. Gitu. Berarti di sini Fx-nya itu 210 I, kemudian perpindahannya yang X itu 15 I. Ini didotkan perkaliannya. Ditambah untuk gaya yang Y itu berapa? Minus 150 J. Kayak gitu ya. Jangan lupa tanda minusnya kita ikutkan, karena tanda positif dan negatif itu selalu milik angka yang di sebelah kanan. Gitu ya. Minus 150 J, kemudian perpindahannya yang di sumbu Y. Itu nilainya minus 12 J juga. Oke, selanjutnya baru kita kalikan nih. Jadi 210 dikali 15, itu hasilnya 3.150. Kemudian I dot I. Jadi kalau di vektor ya, perkalian dot, I dot I itu sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K itu sama dengan 1. Gitu. Jadi di sini nggak perlu kita tulis nih angka satunya, kan sama aja hasilnya ya. Angka itu sendiri gitu kalau dikalikan dengan 1.
Kemudian minus 150 dikali minus 12 itu hasilnya 1.800. J.J hasilnya 1. Jadi nggak perlu kita tulis ya, karena 1 dikali berapapun hasilnya angka itu sendiri. Oke, sehingga di sini besarnya usaha itu penjumlahan dari 3.150 ditambah 1.800. Hasilnya sebesar 4.950 joule. Oke, bisa ya untuk soal nomor 2? Ya, kenapa? Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Kalau misalkan di soal kan kayak nomor 2 dia cerita. Nah, itu ada perkalian vektor. Kita cara nentuin dia pakai perkalian vektor cross sama dot itu gimana, Kak? Oke. Kalau vektor kita tahu ya pasti punya arah gitu, selain punya nilai dia punya arah ke vektor. Nah, kemudian kenapa ini dot, kenapa cos? Ini emang dari persamanya. Kalau usaha itu kan besaran skalar. Usaha itu besaran skalar. Jadi dia menggunakan perkalian dot. Karena perkalian dot itu hasilnya dia skalar. Nah, dia nggak punya arah kan di sini karena I dot I, J dot J, K dot K itu sama dengan 1. Jadi nggak punya arah. Usaha karena dia besaran skalar yang hanya memiliki nilai dan nggak punya arah, berarti di sini kita menggunakan perkalian dot. Tapi emang pada dasarnya usaha itu gaya dot S perpindahannya gitu. Jadi perkalian dot gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 2? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal nomor 3? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke, baik. Kita ke soal nomor 3. Di sini diperhatikan untuk soal nomor 3, benda bermasa M, ya, kemudian bergerak dengan laju awal V0 pada saat jaraknya S di sini, dengan konstanta pegas K. Apabila tidak terdapat gesekan antara benda dengan lantai, tentukan besarnya energi yang diserap menjadi energi potensial pada pegas. Oke, gambar sistem soal nomor 3 kayak gini ya. Jadi udah ada gambarnya. Nah, sebelah kiri ini ada balok yang bermassa M. Kemudian sebelah kanan itu ada pegas. Kemudian di sini jarak balok M dengan pegas itu sejauh S jaraknya. Nah, benda bermassa M ini bergerak menuju si pegas, di mana laju awalnya itu V0. Gitu ya. Jadi di sini yang bergerak itu hanyalah si balok M-nya, gitu, di atas lantai yang licin. Nah, saat bergerak itu nggak ada gesekan antara balok M dengan lantainya. Ya, seperti biasa ya, kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Diketahui kecepatan awal balok itu V0, kemudian massa baloknya itu M, dan konstanta pegas kita tulis di sini K ya, K kecil. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial yang diserap oleh pegas. Oke. Kita langsung bahas ke solusi dari soal nomor 3. Oke, di sini untuk penyelesaian dari soal nomor 3, kita akan menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Gitu. Jadi hukum kekalan energi mekanik itu energi awal itu sama dengan energi akhir ya. Jadi kalau energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial. Gitu. Jadi di sini energi kinetik awal ditambah energi potensial awal itu sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhirnya. Oke, sekarang kita uraikan nih ya masing-masing. Energi kinetik kan kita tahu ya rumusnya setengah mv kuadrat gitu, setengah mv kuadrat. Nah, karena tadi si balok itu bergerak punya kecepatan awal, berarti di sini si balok itu punya energi kinetik. Makanya ada nih nilainya energi kinetik 1. Nah, kemudian kita uraikan sekarang yang energi potensialnya. Energi potensial itu kan persamaannya massa dikali percepatan dikali ketinggian. Gitu. Kemudian karena si balok ini bergeraknya horizontal, ya mendatar gitu,
Jadi dia nggak punya ketinggian. Makanya di sini hanya K awalnya itu 0. Nah, 0 dikali berapapun hasilnya 0 ya. Berarti energi potensialnya itu yang awal 0. Nggak punya. 0 nilainya. Nah, kemudian kita tinjau yang energi kinetik akhirnya. Nah, benda kalau dia sudah di titik akhir, ya kalau sudah sampai di titik akhir itu nggak punya kecepatan. Makanya di sini kecepatan akhirnya itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga energi kinetik akhirnya itu nggak ada ya, 0 nilainya. Nah, kemudian ditambah energi potensialnya. Nah, ini yang akan kita cari nih, energi potensial akhir yang diterima oleh si pegas. Nah, karena ini persamaan yang kita punya, energi kinetik akhirnya 0, kemudian energi potensial awalnya juga 0, berarti di sini persamaan yang kita punya, energi kinetik awal itu sama dengan energi potensial akhirnya. Oke, berarti di sini energi potensial itu sama dengan energi kinetiknya. Kita masukkan ya, persamaannya energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Oke, di sini berarti V-nya kita masukkan V0. Tadi kan diketahui dari soal kecepatan dari balok M-nya itu bernilai F0. Jadi di sini besarnya energi potensial yang diserap oleh pegas itu sebesar setengah M V0 kuadrat. Gitu. Bisa untuk soal nomor 3? Insya Allah, Kak. Jadi kalau kayak gini, itu biasanya menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi jangan sampai terlupa atau terlewat gitu hukum kekekalan energi mekaniknya. Nah, yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 3? Bisa, Kak. Jadi kalau ada yang belum paham atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, untuk soal nomor 4 diperhatikan di sini. Jadi di sini agak berpikir sedikit ya untuk soal nomor 4. Gitu. Baik, saya bacakan dulu ya soalnya. Jadi ada sebuah benda bermasa M bergerak pada lintasan seperti pada gambar berikut ini. Lintasannya diperhatikan ya seperti ini. Nah, dia dari ini nih bendanya nih, si bulat kecil ini. Ini bendanya yang akan kita tinjau. Nah, dia bergerak dari titik A, kemudian turun ke titik B. Nah, lintasan dari titik A ke titik B ini kan miring ya, lintasan yang bidang miring. Nah, dia tuh membentuk sudut juga sebesar 30 derajat sudutnya. Setelah benda ini turun ke titik B, kemudian dia akan melintasi lintasan yang melingkar ini. Nah, lintasan melingkar ini jadi kayak roller coaster ya bentuk lintasannya. Turun ke bawah, kemudian akan melewati lintasan yang melingkar ini. Kemudian naik, turun, dan sampai ke titik C, dan akhirnya ke titik D atau mengenai si pegasnya, gitu ya. Itu lintasan yang akan dilewati benda ini nih, benda yang bermassa M ini. Oke, lanjut dulu. Kemudian diketahui konstanta pegasnya itu 1 Newton per meter. Ini satuannya Newton per meter ya. Newton per meter untuk konstanta pegas. Nah, ternyata massa benda itu ada massanya ya. Jadi ini bukan bermassa M, tapi M sama dengan 100 gram. Jadi bermassa 100 gram. Nah, kemudian diketahui jari-jari lintasan, itu jari-jari lintasan yang berbentuk lingkaran, itu memiliki radius juga ternyata. Jari-jarinya 50 cm. Ya, jadi jari-jarinya, si lintasan lingkar ini, ya 50 cm. Kemudian panjang lintasan C ke D itu 0,5 meter. Nah, jika lintasan AB itu kasar, dengan koefisien gesek statis dan kinetisnya masing-masing 0,4 dan 0,2, serta lintasan BC, DE itu licin. Oke, jadi dari lintasan A ke B